Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, enggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Daril Hijrah, Imam Kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rohawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr, ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermadzhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik atau memaksakan harus bermadzhab, itu yang jadi masalah. Ya. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermadzhab, dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil-Muzani, kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya lagi Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Apakah Imam Ahmad bin Hambal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermadzhab, boleh. Bahkan ulama kita bermadzhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadzhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadzhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab. Tatkala dia bicara tentang musik, mazhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh mazhab mengharamkan musik. Mazhab Hanafi mengharamkan musik, mazhab Hambali mengharamkan musik, mazhab Syafi'i mengharamkan musik, mazhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi mazhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab,
begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadzhab Syafi'i, harus bermadzhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermadzhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Antum baca mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, ya sudah tidak pakai mazhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semuanya bilang sunnah. Semua mazhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermazhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih mazhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan demikian. Imam Syafi'i muridnya langsung Al-Muzani tidak fanatik sama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini antum bisa tanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyaffa hafizahullahu taala karena risalah dia tentang usul fikih berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Dia akan menjelaskan bahwasanya banyak ulama Syafi'iyah belakangan menyelisih usul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan cuma menyelisih furu', bahkan menyelisih apa? Usul. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga, para ulama tidak demikian.